Kabut asap masih berdampak pada pendidikan sehingga jam masuk sekolah diundur. Dalam sebulan, Polres Oku Timur berhasil ungkap 6 kasus narkoba. Permainan rakyat menghilang, pemerintah Pali adakan festival dan seminar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pada pagi hari ini pemirsa, niat hendak dinikahi oleh seorang pria yang mengaku sebagai polisi yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Seorang wanita di Palembang harus kehilangan uang senilai ratusan juta rupiah. Surdayanti 44 tahun warga Jalan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang mengaku sebagai anggota Polri yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Korban mengaku jika dirinya berkenalan dengan pelaku yang mengaku polisi yang bertugas di Sumatera Barat. Merasa tanpa menaruh rasa curiga terhadap pelaku, korban yang tergiur janji manis pelaku yang akan menikahinya, dimintai sejumlah uang untuk modal usaha illegal logging. Korban pun langsung mengirimkan uang tersebut dengan cara bertahap, dari 10 juta, 15 juta, hingga mencapai 158 juta rupiah. Di Facebook, dia ngakunya apa, Bu? Anggota apa? Anggota kepolisian. Di mana tugas katanya? Polda Sumatera Barat, Padang. Oh, di Padang. Nah, terus dia janjiin apa dengan kita? Dia ngaku dengan kita ada bisnis kayu, illegal logic. Dia ngomong dengan aku kan. Minta uang berapa itu? Pertamanya minta uang 10 juta kita kirim. Nah, terus minta kirim lagi sampai 15. Semuanya total semuanya. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk pelaku masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dalam 1 bulan terakhir, Satreskrim Narkoba Polres Oku Timur berhasil mengungkap 5 kasus peredaran narkoba dalam wilayah hukum Polres Oku Timur. Dari 6 orang tersangka yang ditangkap, polisi berhasil mengamankan ratusan gram sabu-sabu. Satres Narkoba Polres Oku Timur beserta Polsek jajaran telah mengungkap kasus peredaran narkoba sebanyak 5 kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir serta meringkus 6 tersangka. Dari 5 kasus yang telah diungkap, Satres Narkoba Polres Oku Timur, 1 kasus yang menyita perhatian publik, dikarenakan ratusan gram narkoba jenis sabu-sabu siap edar berhasil digagalkan. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti. Dalam konferensi pers tersebut, yang cukup menyita perhatian ialah pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 114 gram narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Menurut Kapolres Oku Timur, AKBP Dwi Agung Setiono, pihaknya masih terus mendalami dari mana asal mula para tersangka mendapatkan barang haram tersebut. Atas tindakannya, para tersangka harus bertanggungjawabkan perbuatan di mata hukum dan akan dijerat dengan pasal 114 KUHP ayat 2 dan pasal 112 KUHP ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kita telusuri, kalau memang ini jaringannya sampai dengan luar provinsi, tentunya kita juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan kita di mana tempat pengambilan atau mungkin tempat asal dari narkoba tersebut. Kita mintain keterangan
Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Seorang pria paruh baya di Seberang Ulu 1 Palembang terpaksa harus diamankan unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku yang merupakan residivis pencurian ini diamankan usai melakukan pencurian dengan kekerasan. Ujang berusia 53 tahun hanya bisa tertunduk setelah unit opsnal Polsek Seberang Ulu 1 Palembang tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya Neneng, seorang ibu rumah tangga di Jalan Kiai Haji Ashari Seberang Ulu 1 Palembang, persisnya di bawah jembatan Ampera. Aksi tersangka ini terbilang sadis karena saat melancarkan aksinya, pelaku juga melukai korbannya dengan senjata tajam. Saudari Neneng itu mengaku dimintai uang oleh tersangka atas nama John Henry alias Uko alias Uco alias Ujang Copet yang sudah cukup terkenal di kota Palembang ini. Yang bersangkutan juga sudah merupakan residivis beberapa kali terlibat perkara yang sama baik di Palembang maupun di Oki di kabupaten atau Polres sebelah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Malang yang dialami oleh seorang pemuda di Gandus Palembang, niat hendak menjual baju melalui COD, malah dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pelaku yang menggunakan senjata tajam. Dengan didampingi temannya, Ramadan, warga perumahan Gria Asri di Kecamatan Gandus Palembang berusaha mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kedatangan pemuda berusia 21 tahun ini ke kantor polisi untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda kepadanya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang yang tak dikenalnya. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban hendak menjual pakaian melalui media sosial dan mencoba bertemu dengan konsumennya di bawah jembatan Musi 2, Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang. Tiba di lokasi yang disepakati, pelaku bersama teman-temannya malah mengerumuni korban dan melakukan penganiayaan. Saat ingin melarikan diri, korban dibacok dari belakang dengan menggunakan senjata tajam. Walau dalam kondisi terluka, pelaku masih mengejar korban. Ada baju. Yo. Terus dia tuh hanya sampai kan. Nah, tadi ketemuan di lokasi dulu kan. Lalu rombongan dekat itu kan. Kesini tuh kan depan mobil itu kan. Sekitar ruang 8-an. Nah, yang si wong dua tadi ngecek kan, ngecek dulu waktu kan. Jalan mau 8 ini langsung datang mau celurit ya loh. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban. Sementara itu, laporan korban masih dalam pendalaman pihak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Palembang menyidangkan kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2018 dengan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut lurah dan pegawai BPN Palembang dengan tuntutan 5 tahun penjara. Persidangan 3 terdakwa korupsi penertiban sertifikat hak milik program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Seorang oknum lurah Talang Kelapa, Aldani Marliansah, Mustafiruddin, oknum ASN BPN Palembang, dan Tarkim pihak swasta menjalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam persidangannya, tim jaksa penuntut umum Kejari Palembang menuntut 2 terdakwa Aldani Marliansah, oknum lurah, dan Mustafiruddin, ASN BPN Palembang dengan tuntutan 5 tahun penjara. Sementara itu, Tarkim, pihak swasta, dituntut 4 tahun penjara. Selain pidana hukuman penjara, ketiga terdakwa juga didenda masing-masing 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara terkait dengan korupsi penerbitan sertifikat hak milik program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2018 yang berdiri di atas tanah milik pemerintah Provinsi Sumsel di kawasan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ayam goreng kecap goyang lidah wong Palembang. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Di sebuah telaga, hiduplah seorang putri duyung cantik jelita. Sinetron terbaru di MNC TV. Kayaknya ada yang diumpetin deh dari si Putri Duyung dan 1001 keajaiban di MNC TV. Pop mie pedes series present. Gue pengen pedes, gurih, santuy. Pop mie pangsit jontor, pedesnya santuy. Bisa lebih nyamber. Pop mie pedes gledek, pedesnya nyamber. versi basah please. Pop mie pedes doer, pedesnya menggoyang Indonesia. Kak Irfan ikutan, tapi dia diangkat. Karena Mira. Empat, Amora. Empat, Abel. 100 di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Pakai hoodie dan topi. Emak gue Jawara di MNC TV. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Buat HP baru. Dua jagoan super di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Series terbaru Nasar Anus dan Ali Fikri. Emang kita bisa jadi manusia super? Petualangan dua kakak beradik yang mengalami kejadian ajaib. Dua jagoan super di MNC TV. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kondisi udara yang kotor, sehingga masyarakat rentan terkena penyakit ISPA. Mengantisipasi penyakit ISPA, pemerintah kabupaten mengeluarkan surat edaran untuk mengundurkan jam masuk belajar sekolah tingkat SKP, TK, SD, dan SMP, negeri, dan juga swasta. Melihat kondisi cuaca buruk, dampak kabut asap bisa mengganggu kesehatan, terutama kepada anak-anak. Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai surat edaran Bupati Muara Enim tertanggal 19 Oktober kemarin melakukan perubahan jam belajar mengajar. Kadisdik Kabupaten Muara Enim Rusdi Khairullah telah mengedarkan surat edaran Bupati yang harus dipatuhi seluruh sekolah negeri maupun swasta yang ada di Muara Enim. Semua sekolah diinstruksikan untuk mengundur jam masuk belajar dari 7.15 menjadi 8.30 waktu Indonesia Barat, mengantisipasi agar siswa tidak berpotensi untuk terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan. Diharapkan dengan diundurkannya jam masuk sekolah, kondisi udara saat siswa masuk sudah lebih baik. Mengundurkan jam masuk sekolah dari jam 7.15 seperti biasa menjadi jam 8.30. Kemudian antisipasi agar anak-anak ini pergi ke sekolah tidak berpotensi terhadap dampak-dampak dari kabut asap. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, melestarikan kesenian dan budaya serta mengingat akan sejarah. Bupati Pali Heri Amalindo melalui pemerintah Kabupaten Pali yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar festival budaya di Komplek Candi Bumi Ayu. Setelah menggelar lomba permainan rakyat di hari kedua, lomba teatrikal dan ditutup dengan seminar budaya dengan tema Candi Bumi Ayu Warisan Sriwijaya di Bumi Serepat Serasan.
Sejak zaman dahulu, Kabupaten Pali sudah terkenal dengan toleransi antar umat beragama. Hal ini terbukti dengan berbagai temuan arca-arca yang ada di Candi Bumi Ayu, yaitu arca agama Hindu dan arca agama Buddha. Hingga sampai sekarang, Bumi Serapat Serasan, pimpinan Dr. Insinyur Haji Heri Amarindo MM, tetap memiliki kultur budaya yang mengedepankan toleransi serta kekompakan yang ada. Pada seminar kebudayaan yang digelar pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata mengundang narasumber sejarawan dan budayawan yang cukup terkenal, yaitu Dr. Sondang Sirekar yang merupakan peneliti, dan DTA Erwan Suryanegara yang merupakan seniman dan budayawan serta pengamat sejarah Sriwijaya. Saat narasumber memaparkan dan membedah hasil penelitian mereka, diketahui bahwa di sekitar Candi Bumi Ayu ditemukan beberapa arca yang biasa digunakan untuk beribadah oleh umat Hindu dan Buddha. Penelitian Candi Bumi Ayu dimulai sejak tahun 1864 hingga sampai tahun 2021. Saat dilakukan pemugaran, banyak ditemukan arca di beberapa candi yang ada di Komplek Candi Bumi Ayu. Setelah mendengarkan paparan dan wawasan dari kedua narasumber, para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Kedua narasumber Dr. Sondang Siregar dan Dr. A. Erwan Surya mengatakan sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Mereka berdua sama-sama mengajak ke seluruh masyarakat Pali dan sekitarnya untuk menjaga Candi Bumi Ayu serta melestarikan budaya dan seni yang ada. Selain itu pula, mereka sangat mengapresiasi sekali dengan semangat dan keingintahuan para peserta yang ikut dalam seminar ini. Budaya yang ada di Bumi Ayu, khususnya percandian Bumi Ayu ini, agar kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan, bahkan juga bisa mengembangkan untuk khususnya ekonomi kreatif, misalnya dengan pembuatan souvenir atau semacam kaos itu untuk bisa menambahkan perekonomian masyarakat daerah sini. Yang terlebih lagi adalah bahwa mereka juga lebih peduli tentang lingkungan di sini untuk ini sebagai langkah awal dalam upaya kita mendorong pemanfaatan kemudian pengembangan potensi budaya yang peninggalan Sriwijaya ini untuk lebih kedepannya lebih menjadi manfaat buat masyarakat sekitar, terutama secara ekonomis, kemudian mengembangkan pemanfaatan ini agar bisa dikenal lebih luas dan dia akan juga bernilai ekonomi. Sampai saat ini, penelitian tentang Candi Bumi Ayu belum terselesaikan. Misteri yang terpendam dalam Candi Bumi Ayu masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Semoga kedepannya penelitian Candi Bumi Ayu bisa terselesaikan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara di Bumi Sriwijaya. Dengan bahan yang sederhana dan pembuatan yang mudah, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara. Bagi para penggemarnya, ayam kecap sudah menjadi menu favorit. Ayam goreng yang empuk bercampur dengan lumuran kecap yang manis dan gurih. Menu ini menggunakan bahan-bahan seperti bawang goreng, cabai rawit, dan kacang goreng. Pembuatannya sangat mudah. Mula-mula haluskan cabai rawit, bawang goreng, dan kacang menggunakan blender hingga menjadi setengah kasar. Lalu masukkan ke dalam mangkuk, kemudian campurkan bahan lain seperti kecap manis dan air jeruk peras, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, goreng daging ayam yang sebelumnya sudah dilakukan ungkep. Jangan goreng terlalu lama agar daging ayam tidak mengeras. Angkat daging ayam, lalu tiriskan. Masukkan ayam goreng ke dalam bumbu kecap, lalu aduk. Di atas piring saji, taburkan potongan cabai rawit dan tomat. Ayam goreng kecap yang lezat pun siap disantap. Sebut ayam kecap khas Palembang karena hampir di setiap acara-acara hajatan menu ayam kecap ini
ini biasanya ada untuk melengkapi nasi minyak Palembang. Untuk ayam kecap Palembang ini sebenarnya simple masaknya juga. Itu hanya ayam yang diungkep supaya ayam yang berasa. Dan tadi terus kita campur dengan kecap yang sudah kita racik dengan bumbu-bumbu tadi. Kecap. Rasanya gimana? Rasanya enak. Enaknya seperti apa diceritain? Enaknya seperti apa diceritain? Ya ayamnya kerasa, kecapnya, kacangnya, empuk nggak? empuk ayamnya. Sering order sini atau gimana? Sering. Bila tidak ingin repot, Dapur Kajut di Palembang menjual menu ini seharga Rp80.000 per kilogram. Dalam sehari sedikitnya 30 porsi diminati pelanggan online-nya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.